Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Belajar dan Teori-Teori Belajar. Saya Rifa Kamilasi Arasid, NIM 210131600862. Saya Skepti Putri Aprilia, NIM 210131600909. Saya Wahdania Nur Rahma, NIM 210131600880. Pengertian teori belajar. Menurut Hamzah, mengatakan bahwa teori merupakan seperangkat posisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Menurut R.K. Rusli dan M.K. Hollis, teori ini merupakan sebuah teori yang diputuskan oleh Gates and Berliner yang membahas tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Menurut Yosita Wisman, teori ini adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar konstruktivisme. Menurut Nur Fatimah Sudah, teori ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pelajar memperkaya pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Sedangkan menurut Piaget 1971, teori ini merupakan sistem yang menjelaskan tentang bagaimana seorang murid dapat beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar. Kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik. Kelebihannya adalah 1. Sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, siswa mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi diri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kelemahannya, 1. Karakter manusia tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi siswa yang masih usia sekolah dasar. Yang ketiga yaitu kelebihan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik yang pertama yaitu model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, refleks, kelenturan, kecepatan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sesuai jika diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Seperti suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi makanan ringan. Kelemahan teori behavioristik. Yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua yaitu jika penerapan metode ini salah akan mengakibatkan terjadinya proses
pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah sehingga murid dianggap pasif. Kelebihan dan kelemahan teori kognitif. Yang pertama yaitu kelebihan teori belajar kognitif. Pembelajaran teori kognitif ini berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua yaitu pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendekatan dalam cara belajar pun harus berbeda-beda dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu kelemahan teori belajar kognitif. Pertama, teori belajar kognitif berbentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.